Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi pertemuan 8 mengenai uji heteroskedastisitas. Perkenalkan, saya Netantika. Saya Valoli Susan. Dan mari kita simak video berikut ini. Apa sih heteroskedastisitas itu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Terlihat bahwa gambar A, penyebaran data dari waktu ke waktu selalu konsisten. Nah, itu yang selalu diharapkan dalam analisis data. Kondisi seperti itu dinamakan kondisi homoskedastisitas. Jika kita perhatikan pada gambar B, terlihat bahwa penyebaran data dari waktu ke waktu terus berubah. Kondisi tersebutlah yang dinamakan heteroskedastisitas. Keadaan tersebut juga tidak diharapkan dalam model analisis. Mengapa? Karena kita akan mengalami kesulitan untuk mengestimasi model analisis yang tepat akibat varian data yang tidak konsisten. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Heteroskedastisitas sendiri merupakan keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan dari setiap variabel bebas pada model regresi. Dan untuk model regresi sendiri merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pengaruh heteroskedastisitas terhadap analisis regresi. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, maka standar error dan hipotesis statistik tidak akan lagi relevan. Selanjutnya, prediktor yang seharusnya tidak signifikan menjadi signifikan, namun demikian dapat memberikan koefisien yang salah dalam analisis regresi. Cara mengatasi heteroskedastisitas yaitu yang pertama, transformasi data. Dengan mengubah bentuk data yang digunakan dalam model regresi, transformasi inverse logaritma natural dan transformasi logaritma natural. Yang kedua, robust dengan menggunakan koefisien estimasi yang kebal atau robust dengan terhadap tidak memenuhi syarat asumsi heteroskedastisitas. Yang ketiga, weighted least square dengan menggunakan pembobot dalam model regresi yang dilakukan WLS yang merupakan kepanjangan dari weighted least square adalah model regresi linear dengan pembobot atau weighted. Metode pengujian heteroskedastisitas itu ada 4. Yang pertama ada uji Park, yang kedua ada uji Glaser, yang ketiga ada graphic plot, yang keempat ada uji koefisien korelasi Spearman. Uji Park. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Seperti contoh, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Berarti dari data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji Glaser. Uji Glaser ini merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Glaser ini sendiri tidak jauh berbeda dengan uji sebelumnya, di mana jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan sebaliknya, jika nilainya lebih rendah dari 0,05, maka terjadi atau terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Untuk contoh di atas merupakan contoh yang tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Graphic plot
atau yang lebih dikenal juga dengan scatterplot, adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Dan pada gambar berikut adalah contoh output dari hasil pengujian grafik plot. Uji koefisien korelasi Spearman atau yang disebut dengan uji rank Spearman merupakan uji statistik untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji ini atau pengujian ini tidak jauh berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, di mana jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam mode regresi. Begitu juga dengan jika di bawah nilai 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan untuk contoh pada gambar tersebut, dari hasil yang terlihat bahwa seluruh korelasi antara variabel bebas dengan residual tidak signifikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada slide uji heteroskedastisitas, di mana untuk dasar melihat bahwa adakah gejala heteroskedastisitas ini, yaitu seperti pada uji-uji yang telah dibahas pada slide sebelumnya, di mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, itu berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja melakukan uji heteroskedastisitas. Ya udah, langsung kita masuk ke bagian lembar kerjanya. Di sini kami udah menyiapkan lembar kerja atau latihan soal untuk melakukan uji heteroskedastisitas, di mana jumlah data ini terdiri dari 35 data. Dan untuk tiap variabelnya itu terdiri dari X1, yaitu GCG. Ya, untuk X2-nya ini CSR, untuk X3-nya ini ukuran KP, dan untuk Y-nya atau variabel terikatnya itu adalah return saham. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas pada kali ini kami menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPSS-nya ini menggunakan versi yang 24 ya. Langsung aja. Setelah SPSS yang terbuka seperti ini, kita pilih new database ya. Oke, kalau sudah, kita ke variable view, kita tulis pada kolom name ini, yang pertama itu adalah X1, lalu X2, X3, dan Y. Lalu kita ke kolom label. Nah, untuk X1 ini, pada bagian label ini kita tulis sesuaikan dengan yang tadi, yang di lembar kerja di Excel ya, teman-teman. Langsung untuk variable X-nya tadi kita ada GCG ya. Terus untuk X2-nya itu ada CSR. Untuk X3-nya itu ada ukuran KAP, dan untuk variabelnya itu adalah return saham. Setelah kita menuliskan pada label, itu kita klik
data view. Nah, di sini kita udah ada X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk memasukkan data ke SPSS ini caranya gampang. Kita tinggal ke Excel yang sudah kita buat tadi. Kita pilih data yang mau dimasukkan ke dalam SPSS. Ini pada bagian sini ya, upload. Terus kita copy hingga bawah sampai datanya habis. Lalu kita klik kanan, pilih salin. Atau bisa dengan Ctrl+C ya. Lalu kita ke SPSS. Kita pilih klik kanan, kita klik paste. Lalu maka datanya pindah dari Excel ke SPSS. Nah, setelah pemindahan data dari Excel ke SPSS ini, kita melakukan analis, yaitu kita pilih analis, terus kita pilih regression, terus klik linear ya. Lalu kita pindahkan return saham atau variabel Y atau variabel dependen ke bagian dependen. Lalu kita pilih X1, X2, dan X3. Ini kita klik tangan kita, klik shift, terus kita pindahkan ke bagian independen. Setelah itu kita pilih atau kita klik save. Kita pilih yang residual ini, kita centang di unstandardized. Ini kita centang saja, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kita abaikan saja karena kita perlu melakukan ke selanjutnya ya. Lalu kita klik transform, lalu pilih yang compute that variable. Nah, di sini kita pada target variabel ini kita ketik abs underscore res. Untuk numeric expressionnya ini kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Klik OK. Maka nanti akan muncul data view seperti ini. Ini gunanya kita melakukan transfer tersebut adalah untuk mempermudah uji heteroskedastisitas ini. Nah, setelah melakukan transfer, kita kembali pilih analis, lalu pilih regresi atau regression, pilih linear. Nah, untuk yang bagian variabel dependen ini kita keluarkan, kita masukkan yang data telah kita transport tadi, yaitu abs underscore res. Ini kita pindahin ke variabel dependen, lalu kita pilih save. Nah, pada bagian residual ini yang tadi kita centang, kita hilangkan centangnya, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul output seperti ini. Nah, untuk mengetahui terjadinya terdapat heteroskedastisitas ini atau tidak, untuk pengujian menggunakan uji Glatzer ini kita bisa lihat pada output koefisien ya teman-teman.
Di sini nilai signifikansinya baik variabel 1, 2, dan 3 itu nilainya lebih dari 0,05. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, ini mumpung ini kita catat di bagian untuk hasil output. Kita ke Canva ya, soalnya nanti kita mau pindahin ke slide-nya. Untuk uji Glaser, hasilnya untuk variabel 1 itu ada di 0,409. Untuk variabel kedua itu hasilnya 0,971. Lalu untuk uji pada Glaser untuk variabel ketiga ini 0,531. Artinya di sini semua lebih besar ya daripada 0,05. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser. Lanjut kita untuk melakukan uji selanjutnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Ini kita perbesar lagi. Kita ke ke bagian datanya saja. Ini yang bagian data kita perbesar lagi, bagian SPSS-nya. Lalu untuk pengujian yang kedua ini kita menggunakan uji. Untuk yang kedua ini kita menggunakan uji grafik plot. Dimana untuk pengujian grafik plot ini kita langsung saja kita pilih menu analis ya di bagian atas ini. Seperti awal kita klik linear, masukkan variabel Y ke dependent. Ini berarti kita hapus ini ABS-nya, kita keluarkan. Kita lakukan seperti pertama, yaitu return saham, kita pindahkan ke variabel dependent. Lalu setelah itu kita pilih plot. Nih, kita plot di sini, kita klik. Nah, untuk pengisian pada scatter 1/1 ini, variabel Y dan juga X, untuk variabel Y ini kita isi dengan spreadsheet. Ini ya teman-teman, spreadsheet. Dan untuk variabel X ini kita pilih yang jet thread ya. Bagian X kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita klik continue dan juga kita klik OK. Maka nanti untuk outputnya akan seperti ini, sedang proses ya teman-teman. Nah, ini nih, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari uji plot atau grafik plot ini tidak membentuk pola tertentu. Artinya ada penyebaran ya teman-teman. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Tidak membentuk suatu pola yang ngumpul kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau ngumpul kayak gitu berarti dia ada gejala heteroskedastisitas. Untuk hasil outputnya kita seperti ini aja ya, kurang lebih ya teman-teman. Nah, kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji koefisien korelasi Spearman atau rank Spearman. Itu kita ini hasil outputnya kita minimize. Lalu kita ke bagian linear lagi. Di sini kita analis, kita pilih regression, kita pilih linear, terus
seperti awal sih sebenarnya teman-teman. Ini kita udah punya RES1 tadi kita udah punya. Terus juga kita pengubahan transform lagi untuk memudahkan, itu kita sudah melakukannya. Nah, setelah itu kita gak usah ke analis, kita langsung ke bagian ke analis, tetap ke analis, tapi kita bukan pilih regression, tapi pilihnya correlate ya. Kita pilih yang bagian awal nih, bivariate, terus kita klik ya teman-teman. Habis itu kita masukkan variabel independennya aja, dan juga unstandard result yang tadi ya teman-teman, yang RES1. Nah, ini kita masukin ini, terus X3 dan juga unstandard. Kita pindahkan ke bagian variabel sebelah kanan. Setelah itu kita kita ubah centangnya dari person jadi ke Spearman. Oke, ini yang bawahnya sudah seperti ini saja, lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini. Dimana kita lihat hasilnya pada bagian yang signifikansi ya teman-teman. Ini yang di unstandard result at residual. Kalau misalnya kita lihat ini hasilnya untuk yang bagian variabel X1 ini, dia nilainya 0,571 sedangkan yang CSR ini hasilnya menunjukkan nilai signifikansinya 0,526, artinya lebih besar juga ya. Dan untuk variabel ketiganya nilai signifikansinya 0,782. Berarti setelah kita melakukan uji yang ketiga ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas ya teman-teman, masih aman. Artinya masih bisa, pokoknya nggak ada gejala heteroskedastisitasnya deh. Kita masukin ke bagian ini. Tadi hasilnya gimana? Kita pindahkan ya. Ini tadi hasilnya yang variabel X itu 0,57117. Terus yang kedua itu 0,526. Terus yang ketiganya itu 0,782. Selain itu juga kita bisa lihat nih pada bagian hasil outputnya itu di bagian correlation coefficient signifikansi yang kedua itu nilainya lebih besar di bagian sini nih. Dia 0,517 dan 0,26. Artinya benar-benar dia lebih besar ya dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Aman. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil ketiga pengujian yang telah kita lakukan yaitu tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Baik itu uji Glaser, uji korelasi Spearman, maupun uji graphic plot. Nah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.